Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk anak-anakku kelas 4 yang soleh dan solehah dan yang Ustadz Anto banggakan, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan pastinya anak-anakku semuanya tetap semangat untuk belajar di rumah. Baik untuk anak-anakku, penilaian tengah semester genap telah usai. Anak-anak semuanya, bagaimana hasilnya? Semoga anak-anakku semuanya nanti mendapatkan hasil yang terbaik. Saat ini anak-anakku semuanya sudah harus siap untuk mulai pembelajaran kembali. Dan pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan saya Ustadz Anto. Kita akan melanjutkan pembelajaran mata pelajaran Al-Islam. Baik, silahkan untuk disiapkan alat tulisnya, kemudian disiapkan bahan belajar darinya. Pembelajaran Al-Islam akan segera kita mulai. Sebelum pembelajaran dimulai, Ustadz ingin menyampaikan tujuan daripada pembelajaran kali ini. Jadi setelah pembelajaran ini nanti diharapkan anak-anak semuanya dapat mengetahui, dapat mengerti tentang arti jujur dan ikhlas. Dan tentunya anak-anak semuanya nanti harus dapat menyebutkan contoh perilaku jujur dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Baik, marilah pembelajaran Al-Islam pada kesempatan kali ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi anak-anak semuanya diberikan kemudahan dan diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Baik, untuk anak-anak semuanya, mata pelajaran Al-Islam kita akan melanjutkan materi terdahulu, ya, yaitu tentang sifat terpuji. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua sifat terpuji, yaitu jujur dan ikhlas. Yang pertama adalah jujur. Kita mulai dari pengertian jujur. Apa itu arti jujur? Jujur dapat diartikan mengakui, berkata, ataupun memberi informasi yang sesuai dengan kenyataan, atau dengan bahasa lain mengatakan sesuatu berdasarkan dengan kenyataan. Itu adalah jujur. Seseorang yang membiasakan berkata jujur akan tercatat di sisi Allah dengan sebutan sidik. Sidik ini termasuk sifat Nabi Muhammad SAW yang artinya jujur atau benar. Dalam hal ini jujur atau benar baik ucapan maupun perbuatan. Lawan kata jujur itu adalah dusta atau bohong. Dusta atau bohong berarti dia memberikan suatu informasi tidak berdasarkan kenyataan atau berkata tidak berdasarkan kenyataan. Jadi jujur itu adalah ajaran Islam, sedangkan dusta atau bohong itu adalah bukan ajaran Islam. Maka dari itu kita tanamkan sifat jujur dalam diri kita tinggalkan sifat bohong atau dusta dalam diri kita. Baik, kita akan langsung masuk ke dalil tentang jujur. Salah satunya ada di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Akan Ustaz bacakan, silahkan diperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan akan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Baik, ini adalah salah satu contoh dalil tentang jujur di dalam Al-Quran. Tentunya masih banyak lagi dalil-dalil yang lainnya, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Baik, untuk jujur yang terakhir kita akan belajar tentang manfaat jujur. Apa yang bisa didapatkan ketika seseorang itu memiliki sifat atau akhlak jujur? Yang pertama,
Jujur dalam perkataan dan perbuatan termasuk akhlak terpuji yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, "Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah itu?" Kemudian Aisyah menjawab, "Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, yang salah satunya adalah sifat jujur." Ternyata sifat jujur ini adalah akhlak dari Nabi Muhammad SAW, dan pastinya akhlak ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manfaat yang kedua, jujur termasuk sebaik-baik sebab yang menghantarkan seseorang masuk ke dalam surga. Dalam sebuah riwayat hadis yang sangat panjang sekali, ya, akan Ustaz nukilkan, fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Maka sesungguhnya kejujuran itu akan mendekatkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menghantarkan untuk masuk ke dalam surga. Sebaliknya, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Maka sesungguhnya dusta, ya, atau bohong itu akan mendekatkan kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menghantarkan masuk ke dalam neraka. Maka dari itu, ketika kita ingin masuk surga, maka hadirkan sifat atau perilaku jujur dalam diri kita. Kemudian manfaat yang ketiga, jujur dapat membuat hati seseorang menjadi tenang dan nyaman. Ini jelas, ya. Orang yang jujur, dia tidak akan pernah diliputi oleh rasa bersalah, ya, karena sekali lagi ia jujur, mengatakan sesuatu dengan sebenarnya, ya, berbuat sesuai dengan kenyataan, sehingga hatinya pasti akan menjadi tenang dan nyaman. Kemudian yang terakhir, orang yang jujur akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Jelas sekali, ya, orang yang jujur berarti dia pasti amanah, ya, maka dia akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Baik, ini adalah tentang manfaat jujur, ya. Untuk sifat jujur sudah selesai, kita akan langsung masuk ke sifat atau akhlak yang kedua, yaitu ikhlas. Apa itu ikhlas? Kita akan mulai dari pengertian ikhlas. Ikhlas artinya melakukan amal ibadah dan perbuatan baik hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melakukan suatu amal atau perbuatan itu lillahi ta'ala, mencari ridha Allah, dan tidak ada pamrih, tidak ada tendensi yang lain, lillahi ta'ala. Lawan kata ikhlas itu adalah riya, ya. Riya berarti melakukan suatu perbuatan, melakukan amal ibadah, ya, itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melakukan sesuatu karena pamrih, dia melakukan sesuatu karena ingin dipuji. Itu adalah riya yang harus kita hindari. Orang yang ikhlas dalam bahasa agama kita disebut dengan mukhlis. Jadi mukhlis itu adalah orang yang ikhlas. Ya, ikhlas itu adalah perbuatannya. Hadirkan sifat ikhlas dalam diri kita, tinggalkan sifat riya dalam diri kita. Baik, kemudian kita akan masuk ke dalil tentang ikhlas. Salah satunya ada di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Insyaallah semuanya sudah hafal, akan Ustaz bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Ini adalah salah satu contoh dalil tentang ikhlas, dan pastinya masih banyak lagi dalil-dalil yang lainnya. Kemudian yang terakhir, manfaat apa yang bisa didapatkan ketika seseorang memiliki perilaku ikhlas? Yang pertama, akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas karena ikhlas adalah ajaran agama kita. Dan yang kedua, menambah banyak teman. Ini juga jelas sekali, ya. Orang yang ikhlas insya Allah, ya, dia akan memiliki banyak
banyak teman. Jika anak-anakku semuanya ingin banyak teman, maka hadirkan ikhlas dalam diri kita. Kemudian yang terakhir, hati tidak merasa kecewa. Kenapa? Orang yang ikhlas ketika ia berhasil, ia tidak akan sombong. Ketika ia gagal, ia tidak akan putus asa. Orang yang ikhlas ketika dia dipuji, dia tidak akan lupa diri. Dan ketika dia dicerca, dia tidak akan mundur. Karena sekali lagi, orang tersebut melakukan sesuatu, melakukan ibadah hanya karena lillahi ta'ala, tidak ada pamrih. Baik, untuk anak-anak semuanya, demikian penjelasan dari Ustadz Anto terkait dengan akhlak terpuji atau akhlak mahmudah, yaitu tentang jujur dan ikhlas. Setelah ini anak-anakku semuanya bisa mengerjakan latihan soal yang ada di buku BBD Jilid 8 pembelajaran ke-1 atau pelajaran Al-Islam. Kemudian di sana ada tugas mandiri, silakan bisa dikerjakan ya, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian jika anak-anakku semuanya kurang jelas, kurang paham terkait dengan penjelasan dari Ustadz Anto, bisa bertanya kepada Ustadz. Sebelum saya akhiri dengan salam, marilah pembelajaran Al-Islam pada kesempatan kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.